dan dikotil. Bapak Ibu kan juga mungkin di setiap hari kan sudah mengajar di SD kalau perbedaan antara monokotil dan dikotil. Tabel nggih. Akarnya bagaimana Bapak Ibu? Monokotil akarnya serabut, Bu. Iya, monokotil akarnya serabut dan dikotil akarnya tunggang. Ya, jadi serabut menumpu pada batang. Kalau batangnya, kalau monokotil dan dikotil, perbedaannya bagaimana? Berkambium. Ya, jadi kalau pada dikotil itu batangnya mempunyai kambium sehingga dia bisa tumbuh membesar. Kalau pada monokotil tidak mempunyai kambium. Jadi hanya di situ ada meristem primer. Kalau pada dikotil itu kan ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Begitu juga pada daun. Kalau pada daunnya bagaimana? Tulang daun. Kalau monokotil di situ tidak memiliki jaringan parenkim palisade. Kalau pada dikotil memiliki jaringan palisade. Iya. Jadi di situ jaringan palisade itu ada jaringan tiang dan ada jaringan bunga karang. Kalau yang untuk fotosintesis itu jaringan tiang. Itu beberapa perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Lalu itu saya kira sudah, itu kan ada organnya, ada akar, ada batang, dan ada daun. Di situ ya, terus silinder pusat, batang, bunga, buah. Ya, sudah. Kalau sudah kita lanjutkan yang modul yang ketiga, ya. Kita diskusi aja, yaitu tentang organ dan sistem organ pada tumbuh-tumbuhan. Gini, tumbuhan itu kan organ dan sistem organ pada tumbuh-tumbuhan spermatofita. Kalau spermatofita itu tumbuhan yang bagaimana, Ibu? Berbiji. Tumbuhan berbiji. Iya, berbiji. Tumbuhan ada yang berbiji terbuka atau gimnosperme, dan ada yang berbiji tertutup atau angiosperme. Iya. Jadi angiosperme itu yang dibagi menjadi dua, ada monokotil dan dikotil. Di situ mungkin kita bisa lihat ya, ini tumbuhan pada alinea yang kedua, ya Bapak Ibu, sudah perso? Ya, tumbuhan kormofita adalah tumbuhan yang akar, batang, dan daunnya sudah jelas. Jadi, tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Ada golongan talopita dan ada golongan kormofita. Kalau yang dimaksud golongan talopita adalah tumbuhan yang belum ada akar, batang, dan daun. Itu Thales talopita. Alga itu talopita. Kalau tumbuhan yang sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daun, itu disebut kormofita. Di situ kan ada tumbuhan kormofita. Jadi kormofita itu yang sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daun. Kormofita itu dibedakan menjadi dua, Bapak Ibu, apa dan apa? Coba. Ada kormofita berspora dan ada kormofita berbiji. Kalau kormofita berspora,
tumbuhan itu sudah dibedakan akar, batang, dan daun, dia berkembang biak dengan spora. Contohnya apa, Ibu? Sudah dibedakan akar, batang, dan daun berkembang biak dengan spora. Tumbuhan paku, Bu. Tumbuhan paku. Iya, benar. Nggih. Tumbuhan paku dan lumut itu termasuk Cormophyta berspora. Kalau Cormophyta berbiji, sudah bisa dibedakan akar, batang, dan daun, dan berkembang biak dengan biji. Macamnya banyak, Bapak Ibu. Jadi yang biasanya yang di sekitar kita itu Cormophyta berbiji. Nah, itu dibagi menjadi dua. Ada Angiospermae dan ada Gymnospermae. Kalau Gymnospermae yang bagaimana, Ibu? Bapak Ibu? Yang biji terbuka, Bu. Oke. Jadi Gymnospermae itu berbiji terbuka. Jadi dalam bijinya itu tidak dilindungi oleh daging buah, itu namanya berbiji terbuka. Kalau bijinya dilindungi oleh daging buah, itu berbiji tertutup atau Angiospermae. Lah, Angiospermae itu dibagi menjadi dua, yaitu golongan monokotil dan dikotil. Kalau di bawahnya ada sel, jaringan. Kalau di SD sudah belum, Bapak Ibu? Sel, jaringan, organ. Belum, nggih? Sel, jaringan, organ? Sepertinya belum, Bu. Kayak Belum, misalkan nggih. buat itu kalau di kelas 4 itu cuma strukturnya itu loh, cuma akar, batang, daun, bunga, kayak Batang. gitu. Jadi organ yang kayak kemarin, nggih. Iya, masih organ persatu. Tadi mungkin kalau kelas 6 gitu sudah ya. Misalnya gini, sel. Makhluk hidup itu bagian terkecilnya kan sel. Mungkin itu makhluk hidup itu tumbuhan ataupun manusia. Ini kalau kita kan tumbuhan. Sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama itu dinamakan apa, Ibu? Bapak Ibu? Kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama itu disebut jaringan. Kalau kemarin jaringannya apa saja? Coba masih ingat? Enggak. Jaringan sudah belum, nggih? Udah kemarin. Kemarin coba. Jaringan itu apa saja? Jaringan pada tumbuhan. Kemarin sudah jaringan ya? Atau nanti? Enggak tahu. Coba nanti sudah lupa. Jaringan pada tumbuhan? Jaringan pelindung. Jaringan? Pelindung. Pelindung. Contohnya jaringan pelindung itu jaringan sklerenkim dan apa? Sklerenkim. Ini jaringan kalau pada tumbuhan yang paling luar itu jaringan epidermis. Kalau pada tumbuhan itu epidermis, itu kalau pada hewan epitelium. Jadi sama-sama epi itu dia yang paling luar. Kalau dia paling luar itu fungsinya ya jaringan paling luar menjaga jaringan yang berada di bawahnya epidermis. Tadi ada jaringan pelindung, contohnya sklerenkim dan kolenkim. Di situ ada kemarin, Ibu juga, Bapak Ibu sudah bisa membedakan. Kalau sklerenkim itu untuk pelindung atau penguat batang yang sudah tua atau tumbuhan yang sudah tua atau muda? Sklerenkim. Baru kemarin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, ini Yuliana baru bisa gabung, Bu. Oh, nggih. Mbak Yuli mana tuh, Mbak Yuli? Anu nih, dalamnya? Bang ke Malang, Bu.
Oh, ke Malang. Iya, tadi ada yang apa? Dalamnya ke Malang itu juga mungkin sinyalnya ya? Nggih, Bu. Hmm. Punten nggih, Bu. Oh iya, nggih Mbak Yuli. Ada, jadi kumpulan sel membentuk jaringan. Ada epidermis, ada jaringan pelindung, ada jaringan pengangkut. Kalau pengangkut mesti di SD sudah nggih. Mbak Siti, kalau pengangkut Bu. Gimana Ibu? Kumpulan dari sel bisa dipersani di halaman itu 3.4 nih, yang baru halaman yang pertama. Itu kan ada tanda panah membentuk jaringan. Kemarin sudah dipelajari jaringan pada tumbuhan. Ya, contohnya kan ada epidermis, ada jaringan pengangkut. Contohnya jaringan pengangkut apa nih Mbak Siti? Pertanyaannya buat Bu Siti kan, Bu? Nggih. Bu Siti, nggih. Bu Siti nggak ada nggih? Nggak ada ya tadi? Ada, Nggak. Bu, ada. Tadi yang enggak Ada, yang Bu, Mbak Yuli, tadi. Mbak Yuli sudah itu tuh sudah apa? Sudah hadir. Kalau di SD contoh jaringan pengangkut, Esti coba menjawab ya, Bu. nggih, Esti. monggo Mbak Esti. Ya, itu ada jaringan silem dan floem, Bu. Oh iya. Jadi ada dua. Kalau silem itu mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Kalau fluem Berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. iya, nggih. Dari jaringan. Lalu di situ dari kumpulan dari jaringan itu membentuk organ. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan, ada yang bisa menjelaskan bahwa organ itu merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Monggo. Ada yang bisa menjelaskan. Itu kan sel, ada tanda anak panah jaringan, ada tanda panah organ. Ada yang bisa menjelaskan kalau organ itu terdiri dari beberapa jaringan. Mesti coba menjelaskan itu. Monggo. Contohnya yang nomor Iya. 1 akar itu Ibu, halaman 3. Oh ya. Itu kan ada gambar akar, mulai dari yang anak panah itu ada akarnya, itu akar tunggang. Jadi bila mana kalau organ itu terdiri dari beberapa jaringan? Iya. Akar, benar. Ya, akarnya itu mulai dari A itu ada pangkal akarnya, kemudian yang B ada akar primer, kemudian yang C itu ada cabang akarnya, yang D itu adalah rambut akar, kemudian yang E ada ujung akar, yang F ada tudung akar. Oh ya, itu bagian bagus, bagian-bagian akar ya. Saya menambahkan bahwa kalau itu sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, misalnya organnya pada daun. Pada daun itu ada jaringan epidermis enggak Bapak Ibu? Ada. Ada jaringan pengangkut enggak? Pengangkut. Ada. Jaringan parenkim ada juga nih. Jadi organ itu terdiri dari beberapa jaringan. Kalau kumpulan dari jaringan, kumpulan dari organ itu membentuk apa sistem? Sistem organ. Iya, baru membentuk tubuh makhluk hidup. Iya.
Bagus sekali tadi sudah diutarakan Mbak Esti. Yang pertama yaitu organ pada tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun. Itu bagian-bagian dari akar, ada pangkal akar, ada akar primer, ada itu modifikasi akar. Jadi ada rambut akar, ujung akar, tudung akar. Saya PPT-nya ya. Sebentar. Hilang ya? Sudah ya Bu ya, ini yang modul 3. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Bu. Iya. Ampun Ibu. Sudah Iya. kelihatan, Bu. Kurang besar. Kurang besar, nggak apa-apa ini itu tadi. Sampai kalau nggak salah sampai akar ya. Itu gambarnya bisa Bapak Ibu lihat di dalam buku modul. Iya. Dari pangkal akar, akar primer, cabang akar. Di situ kalau misalnya organ pada tumbuhan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2 macam. Ada yang bersifat vegetatif dan ada yang bersifat generatif. Maksudnya vegetatif mungkin ada maksudnya vegetatif dan generatif itu yang bagaimana nih Bapak Ibu? Mbak Anggra ini mungkin. Menjawab, Bu. Iya. Mbak. Saya Irmawati. Iya, Mbak Irma. Iya. Untuk perkembangan generatif itu merupakan cara perkembangan biak melalui proses perkawinan. Yang Kalau perkawinan untuk yang ya. perkembangan Iya. generatif. Iya. Terus? Kalau yang untuk vegetatif, cara berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Iya. Iya, betul sekali. Jadi mengapa di situ bagian yang pertama mungkin akar, batang, dan daun itu sifatnya itu vegetatif karena untuk perkembangbiakan vegetatif. Mungkin Bapak Ibu juga untuk mengajarkan ke siswa juga sudah
Kalau vegetatif itu tidak melalui perkawinan antara sperma dan ovum. Berbeda dengan yang bunga, Bapak Ibu nggih. Bapak di situ ada karena generatif atau kawin, jadi melalui peleburan antara sperma dan ovum. Yang menghasilkan, kalau pada bunga, di situ ada benang sari dan ada putik. Gitu. Mungkin itu yang pada akar, mungkin bisa dilihat. Kalau fungsi akar saya kira kalau di SD sudah belum Bapak Ibu. Kalau fungsinya akar, fungsi batang. Kalau di sini kan sudah ada yaitu fungsi akar yaitu berperan sebagai mengabsorpsi atau menyerap air dan garam mineral menuju ke daun. Lalu yang kedua yaitu batang. Batang. Ya, batang halaman 3 titik, monggo. Di situ batang ada beberapa fungsi batang. Kalau fungsinya batang itu untuk apa, Bapak Ibu? Mengangkat air dan larutan garam dari akar menuju daun dan mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke akar, Bu. Iya, betul, nggih. Jadi dari akar itu ke daun juga melewati batang, dari pembuluh xilem, lalu dari daun diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh pembuluh fluem, itu juga melalui batang. Di situ fungsi batang mengangkut air dan larutan garam, lalu mendukung bagian tumbuhan. Tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Betul. Membentuk mengantarkan daun menuju arah datangnya cahaya matahari. Iya. Terus modifikasi dari batang. Modifikasi. Rizoma. Ini bentuk modifikasi batang dalam tanah dapat rizoma, stolon, umbi batang, umbi lapis, dan tunas. Iya, modifikasi batang rizoma. Akar tinggal, ya di situ atau stolon atau gerage, ya itu kan saya kira itu sudah tahu semua, nggih Bapak Ibu di apa? Oh, yang perkembangbiakan dengan yang memakai rizoma, contohnya apa Bapak Ibu? Jahe. Ini ya, golongan jahe atau singeberase. Yang berluas-luas itu, Bu. Ya, jahe, lengkuas, famili singeberase itu yang memakai rizoma. Di situ ada umbi batang dan ada umbi lapis. Kalau yang biasanya yang perkembangbiakan pakai umbi lapis, contohnya? Bawang merah, bawang putih, Bu. Bawang merah itu umbi lapis. Terus mungkin itu ada yang memakai tunas. Banyak kalau tunas. Jadi ini yang semua itu adalah perkembangan secara vegetatif alami atau buatan, Bapak Ibu? Alami. Iya, yang vegetatif alami. Jadi seperti halnya rizoma, stolon, umbi batang, umbi lapis, tunas, itu perkembangbiakan secara alami. Lalu bawahnya daun. Kalau fungsi daun yaitu sebagai apa Bapak Ibu fungsinya? Sebagai proses fotosintesis. Iya, saya kira itu modifikasi dari daun. Contohnya
berbentuk piala, ada gelembung, kira itu sudah tahu. Lalu yang terakhir yaitu organ, yaitu bunga. Bunga itu halaman 3.14. 3.14. Ya. Kalau yang bagian-bagian bunga sebenarnya bisa Bapak Ibu lihat yang kemarin. Halaman berapa itu? Bagian-bagian bunga saya kira sudah tahu nggih, ada mahkota, ada putih, ada benang sari. Benang sari. Ini putih 2.42. 2.42. Iya, itu bagian-bagian bunga. Saya kira ada tahu, ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, putih. Yang benang sari itu yang perkembangbiakan jantan atau betina, Bapak Ibu? Jantan, Bu. Iya, jantan, lalu yang putih yang betina. Saya kira sudah semua itu ya, Bu ya. Mungkin sekarang sistem organ pada tumbuhan. Monggo kita diskusi aja. Sistem organ pada tumbuhan ini, Bu. Oh ya, nggih. Atau dipahami, dibaca dulu aja, nggih. Nggih. Pernapasan. Respirasi sel. Ini ya, sistem organ pada tumbuhan, tadi organnya kan ada akar, batang, daun, bunga. Ya. Membentuk suatu sistem yang disebut sistem yang pertama yaitu sistem pernafasan atau respirasi. Ini cuman definisinya, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernafasan pada tumbuhan. Kalau pernafasan sel, yaitu yang untuk dan mitokondria, apa Bu itu? Kalau di dalam sel yang berfungsi untuk organ, yang berfungsi untuk pernafasan, apa Bapak Ibu? Kemarin kan sudah organ. Fungsi pernapasan dalam organ, Bu. Paru-paru itu. Itu kalau hewan. Paru-paru kan pada manusia, okay. Kalau pada tumbuhan, kalau pada sel tumbuhan, di dalam sel kan ada organ-organnya. Nah, pada organ apa yang berfungsi untuk pernafasan atau respirasi? Mitokondria.
Iya, Stomata. mitokondria. Iya. Kalau mitokondria itu kalau di dalam sel. Nggih. Oh, Lalu iya, iya. respirasi itu ada dua macam. Ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Mungkin ada yang bisa membedakan Bapak Ibu. Respirasi aerob itu yang bagaimana, anaerob yang bagaimana. Bisa dilihat halaman 3.16. Respirasi aerob itu respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen, Bu. Iya, jadi respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Kalau respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Dengan kata lain, kalau respirasi anaerob itu atau sama dengan proses apa fermentasi. Lalu di situ alat untuk pertukaran gas kalau pada tumbuhan itu ada stomata, ada lentisel, dan ada rambut akar. Kalau di dalam stomata itu terdapat di mana, Bapak Ibu? Di Daun. Iya, daun. di daun. Iya. Daun. Di situ stomata berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara CO2 dan oksigen. Saya kira itu sudah ada gambar stomatanya sih. Lalu selain stomata, yaitu pada batang itu ada apa? Lentisel. Pada tumbuhan dikotil selain kambium juga ada lentisel dan ada rambut akar. Itu kalau pada tumbuhan. Jadi ada stomata, ada lentisel. Itu yang berfungsi untuk pernafasan. Di situ alat pernafasan khusus pada pertukaran gas. Bisa Bapak Ibu lihat. Ya, jadi ada alat pernafasan pada tumbuhan, ada pernafasan, ada stomata, ada lentisel, ada rambut akar. Lalu yang B ada alat pernafasan khusus. Mungkin itu pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Lalu di situ ada pertukaran gas. Pertukaran gas antara tumbuhan dan itu merupakan bagian ya, dalam respirasi. Di situ ada difusi dan ada osmosis. Ada yang bisa membedakan antara difusi dan osmosis. Monggo. Di situ di pertukaran gas pada tumbuhan ada difusi dan ada osmosis. Ada yang bisa membedakan. Pertukaran gas dari luar ke dalam kalau pada tumbuhan melalui proses difusi. Kalau di SD sudah belum, Bapak Ibu? Antara difusi, osmosis? Belum. Belum. Belum, Bu. Kalau difusi, misalnya di... Maaf ya Ibu, saya Bapak. Mungkin ada yang bisa menjelaskan proses difusi. Pindahan zat dari larutan pekat ke larutan encer. Perpindahan zat dari Larutan pekat ke larutan encer. Ya. Misalnya kalau demonstrasi ini, saya kan bawa aqua. Misalnya aquanya putih, saya tetesi tinta biru. Lama-kelamaan bagaimana? Kepekatannya pekat mana Bapak Ibu antara tinta dan
air? Pekat tinta. Bu. Tinta. Pekat tinta. Kalau di situ kalau larut pekat itu kalau dalam fisika itu namanya hipertonik. Kalau yang encer hipotonik. Kalau saya tetesi tinta berwarna biru, lama-lama akan bagaimana? Warna biru. Semua menjadi biru. Biru. Ya. Jadi itu proses difusi. Jadi difusi itu proses pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Kalau osmosis bagaimana Ibu? Bapak Ibu? Osmosis perpindahan zat melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi atau pekat. Kalau misalnya ini ada gelas, saya taruh osmometer, saya kasih gula. Di sini air. Sebelumnya itu di level angka 1. Banyak yang punya sapi ya, alhamdulillah. Nggih. Terus kalau misalnya lama-kelamaan, kalau dibiarkan, Sapi tetangga. airnya ke gula atau gulanya ke air? Ke air. Gulanya ke air, Bu, menyampur. Gulanya ke air. Jadi, misalnya beker gelas itu tadi 1, naik menjadi 2, karena gulanya ke air. Nggih. Atau gimana? Atau airnya ke gula? Gulanya ke air. Ke air. Kan larut, Bu, gulanya itu. Kalau diaduk kan jadi larut menyatu dengan air itu. Bu. Maksud saya larutan gula, bukan gula. Larutan gula. Larutan gula. Oh. Ya, misalnya ini saya kasih larutan gula osmometer, nggih. Lalu di gelas itu ada air, itu kan ada membran semipermeabel. Di pipa ini sebelumnya angka 1, di gula ini gulanya naik menjadi 2 atau yang air naik dari 1 menjadi 2. Jadi airnya itu naik ke dalam gula. Jadi gulanya itu yang tadi itu 1 berubah menjadi 2. Jadi yang dimaksud osmosis adalah pergerakan molekul dari konsentrasi yang hipotonik, yang encer ke yang pekat melalui membran semipermeabel. Itu nggih, Ibu. Ya, Bu. Iya. Jadi itu tadi yang halaman 3.20. 22. Dari larutan, iya. 3.20, nggih, saya dari larutan pekat ke yang encer. Lalu ya. Lalu itu pertukaran gas. Respirasi merupakan proses penguraian senyawa organik menjadi CO2 dan H2O. Dan merupakan bahan yang digunakan sebagai bahan untuk membentuk fotosintesis. Jadi pada respirasi itu dihasilkan energi. Energinya itu berupa ATP. Monggo, singkatannya apa nih, Bapak Ibu ATP? Adenosin trifosfat. Diperoleh pada waktu proses pernafasan. Jadi di bawahnya itu ada C6H2. Bapak Ibu persa yaitu halaman 3.20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ada CO6. C6H12O6 itu glukosa. 6 plus
Glukosa. C6H12O6 itu glukosa plus 6 CO2 menjadi 6 CO2 karbon dioksida plus air plus energi sebanyak 676 kalori. Mungkin ada yang didiskusikan Bapak Ibu yang proses respirasi. Kalau tidak fotosintesis. Coba dibaca dulu fotosintesis nggih Bapak Ibu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Fotosintesis dalam STM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah ada yang bisa menceritakan, oh proses fotosintesis itu seperti ini, monggo. Atau di-on kan juga nggak apa-apa, monggo. Ada yang bisa? Sampai mana ini? Mas Hendri, mungkin bisa Mas Hendri, monggo. Belum, Bu. Bentar, Belum. Bu.
Nggih, baru baca nggih. Mbak Esti tadi sudah, Mbak Fadila? Assalamualaikum Mbak Fadila. Mbak Fadila, ada enggak nggih? Mbak Fadila? Tadi ada sih kalau ini partisipan ada. Partisipannya ada nggih? 24 nggih? Assalamualaikum Mbak Fadila. Aduh. Mbak Fitri, sudah? Fotosintesis itu bagaimana? Mas Yaki? Assalamualaikum Mas Yaki. Waalaikumsalam, Bu. Pripun, Bu? Nggih. Proses fotosintesis itu bagaimana ya, Mas? Ini tadi kan itu sistem fotosintesis yang kedua. Kalau di SD menerangkannya bagaimana? Belum, monggo, ada yang sudah baca di situ. Proses fotosintesis itu bagaimana? Belum? Boleh mencoba, Bu. Ya udah, gini aja. Monggo kita diskusikan bareng-bareng aja. Monggo atau di-on-kan aja, nggak apa-apa. Kelihatannya Mbak Fadila nggak ada ya? Kalau di partisipan itu ada, Ibu. Ada nggih. Gini. Mungkin baru teler, Bu, soalnya lagi hamil muda. Oh iya, nggih pun, ya udah. Ya. Nggih. Ya. Jadi proses fotosintesis kalau di SD fotosintesis itu kan seperti hanya proses asimilasi gitu. Jadi memasak makanan yang terdapat tempatnya di mana, Bapak Ibu? Daun, Bu. Di daun. Iya. Jadi bahan dasarnya apa? Fotosintesis. Energi surya. Karbon dioksida, air, Bahan dasar fotosintesis adalah karbon dioksida, air, dan air. H2O. Lalu energinya dari Matahari. Surya Sinar menjadi matahari. energi kimia. Jadi proses fotosintesis itu bahan dasarnya CO2 atau karbon dioksida dan air. CO2 itu diambil dari udara, air diambil dari dalam tanah oleh pembuluh xilem. Lalu dari akar menuju ke daun. Karena apa? Karena di dalam daun itu terdapat klorofil yang berada di dalam kloroplas. Nah, airnya itu tadi kan terdapat di daun, energinya dari mana Bapak Ibu? Dari sinar matahari. Sinar matahari. Karena energinya dari sinar matahari, maka dia disebut fotosintesis. Nah, energi cahaya matahari itu menyinari mengenai air. Karena energinya dari cahaya, maka dia disebut reaksi terang. Jadi di situ kan ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Kalau reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari yang menyinari air itu menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigennya kemana? Oksigennya keluar untuk pernafasan kita. Reaksinya itu disebut reaksi fotolisis karena energinya dari
cahaya. Selain itu, di dalam reaksi terang itu menghasilkan energi. Lah, energinya itu untuk mengikat CO2 menjadi apa? Yaitu menjadi glukosa atau C6H12O6. Makanya kalau pada proses fotosintesis itu CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Jadi 6O2-nya itu dilepaskan ke lingkungan, yang diedarkan ke seluruh bagian tubuh itu yang C6H12O6. Gitu nih Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya itu kan ada CO2, H2O, C6, H12O6 plus 6O2. Kalau nanti itu ada plus 6 H2O, di bagian kiri harus 12. Ibu perso? Bapak Ibu? Nggih, Bu. Nggih. Jadi reaksinya Nggih. Jadi bisa dilihat reaksi fotosintesis itu memang kebalikan dari respirasi. Sudah ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Fotosintesis? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Nggih. Jelas. Monggo sekarang sistem transportasi. Bawahnya. Penjenengan baca dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Anggreni. Bu, pangapunten, kula Afir. Badhe nyuwun izin, Bu. Oh. Iya. Badhe Ada apa, nyuwun Mbak Afir? izin, badhe kempalan keluarga. Oh iya, monggo. Nggih. Nggih. Saya kira tadi itu apa? Karena sinyal. Nggih. Oh, tadi ada nggih, Mbak Afir nggih. Wonten, Bu. Iya. Nggih. Iya, nggih. Nggih. Mbak Nggih, Fadila. matur sembah nuwun nggih, Bu. Nggih, monggo, Mbak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya pada reaksi terang itu hasilnya apa, Bu? Hasil yang didapat? Oksigen. Oksigen, iya. Kalau yang gelap? Karbon dioksida. Bukan. Karbon dioksida itu bahannya. Kalau bahannya fotosintesis CO2 kan dan air. Kalau reaksi terang itu menghasilkan oksigen, gelapnya menghasilkan karbohidrat atau glukosa. Glukosa itu kan termasuk karbohidrat. Sudah jelas fotosintesis? Sudah, Bu. Oke, sudah. Monggo. Sistem transportasi. Ini sistem transportasi itu kan dari pembuluh xilem dan fluem. Itu ada imbibisi itu penyerapan. Tadi difusi sudah, osmosis sudah. Dari ketiganya itu ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Ada yang belum jelas, perlu didiskusikan bersama. Kita bersama aja Bapak Ibu, iya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Yang difusi itu bagaimana ya, Bu? Difusi kalau di sini kan tadi kan kalau demonstrasi itu biasanya kan memakai air, lalu ditetesi tinta. Tintanya kan pekat. Nah, kalau airnya itu hipotonik ini.
Difusi Oh, merupakan iya, iya. perpindahan zat molekul dari konsentrasi tinggi. Kalau dalam hal percobaan itu tinta, makanya tintanya menyebar. Nah, itu contohnya setetes tinta dalam air. Sudah jelas, Bapak Ibu? Kalau inhibisi itu penyerapan. Misalnya biji di air. Kayak kita kalau praktikum biji ketambah itu kacang hijau. Ya, tentang itu Itu jadi proses, mengembang. iya, itu proses inhibisi. Jadi ada transportasi itu ada inhibisi, ada difusi, dan ada osmosis. Monggo, osmosis itu sebaliknya. Kalau osmosis itu perpindahan zat melalui membran selektif dari konsentrasi rendah. Tadi kan encer ke yang tinggi. Jadi tidak gula ke air, tetapi air ke gula. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Iya. Kalau tidak, yang KB2 nih. J. Iya, monggo panjenengan baca dulu nggih KB2 atau sudah dipelajari? Sudah dibaca? Dibaca sekilas saja. Dibaca dulu aja nggih. Nanti kita diskusi aja. Yang organ dan sistem organ pada hewan tingkat tinggi. Monggo.
Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita bahas saja organ dan sistem organ pada vertebrata. Kalau di SD sudah ya Bu ya, vertebrata itu yang bagaimana? Tulang belakang, Bu. Ya, hewan yang mempunyai tulang belakang. Oke. Dibagi menjadi berapa kelas ya Bapak Ibu? Sudah belum kalau SD? 5 ya. Dibagi menjadi berapa kelas? 5, Bu. 5. Iya. Dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Iya. Jadi organ dan sistem organ. Tadi dari beberapa organ itu kalau pada tumbuhan dan hewan itu membentuk apa? Membentuk sistem organ. Seperti halnya tadi pada tumbuhan itu kan juga beberapa organ pada tumbuhan membentuk sistem organ. Ini juga kalau pada hewan dan manusia itu dari beberapa organ itu juga membentuk sistem organ. Bisa Bapak Ibu lihat yang pertama yaitu tabel 31 tentang Pernafasan. sistem pernafasan. Iya. Pernafasan. Kalau ini sistem dari masing-masing hewan itu juga berbeda-beda. Ya. Mungkin dari ikan atau Pisces itu ada mulut lalu airnya melalui insang, operkulum tutup insang, lalu insang. ya, lalu di filamen yang untuk pertukaran gas antara CO dan CO2 itu kalau pada ikan itu di filamen insang. Lalu pada amfibi, mungkin biar nggak itu nih, Mbak Ayu coba lagi. Kalau disuruh diurutkan Mbak Ayu, sistem pernafasan pada amfibi apa saja nggih? Tadi Mbak Ayu nggak ada Ya, nggih? Bu. Ada. Oh ada, nggih. Oh ya nggak ada Mbak Fadila ya. Nah, kalau pernafasan pada ini Mbak Ayu? Pada amfibi, Bu. Iya pada amfibi. Insang. Hidung, glotis, bronkus, paru-paru. Kok itu ada insang, ada kulit? Ada kulit. Oh. Ya. Masalahnya ini Bu, mungkin amfibi itu kadang bernapas pakai kulit juga. Kalau di dalam air, terus kalau di darat menggunakan paru-paru. Iya, jadi maka namanya dia amfibi. Amfibi itu kayak rompi, jadi dia hidupnya di dua alam. Kalau pada waktu dia berudu, karena dia di air, maka dia bernafas dengan insang. Lalu dia kalau di darat, dia bernafas dengan paru-paru, makanya dari hidung, glotis, bronkus, lalu ke paru-paru. Mengapa kulit? Karena kulit kata itu tipis dan banyak mengandung kapiler-kapiler darah, sehingga di situ dimungkinkan untuk pertukaran gas antara CO2 dan oksigen. Maka di situ ada insang, hidung, glotis, bronkus, paru-paru, dan kulit. Gitu nggih Bapak Ibu? Iya. Ya, jadi karena kulit kata itu tipis dan banyak mengandung kapiler-kapiler darah, sehingga
dia mungkin untuk pertukaran antara CO2 dan oksigen. Mbak Artini, monggo yang reptil. Oke, Bu. Untuk reptil, organ pernapasannya adalah mulut, trakea, tenggorokan, bronkus, paru-paru. Iya, sip. Nggih, itu udara masuk melalui lubang hidung, kemudian trakea, melalui bronkus, pertukaran. Iya. Ini nanya juga Ibu. Biasanya kan Monggo. ini apa namanya kura-kura itu kan juga masuk ke dalam air. Itu juga nggak pakai paru-paru dong, Bu. Pakainya itu apa namanya insang juga, Bu. Pakai paru-paru. Iya. Umpamanya itu yang masuk ke dalam air. Kan itu, nggak apa ya, muncul itu ya. Oh, berarti dalam airnya nggak bernapas itu, menahan gitu ya, Bu? Iya, dia juga memakai paru-paru, Mbak. Iya. Oke. Lalu lanjutnya, Mas Hendri, monggo. Saya kalau pernafasan buruk bagaimana, Mas? Paru Iya. paru gitu. Iya. Jadi dari hidung lalu trakea, Bronkus, lalu bronkus, lalu paru-paru. Kalau di situ ada kantong hawa, dibantu oleh kantong hawa pada waktu dia terbang. Saya kira itu semua sudah nggih kalau pada manusia. Tadi sudah Mas Hendri, Mbak Yuli coba kalau pada manusia. Urutannya? Urutannya kalau manusia itu melalui hidung, udara masuk melalui hidung, kemudian ke dalam laring, lalu masuk ke trakea, selanjutnya melalui bronkus, kemudian bronkiolus, kemudian masuk ke dalam paru-paru, Iya. atau inspirasi. Oh ya, itu waktu inspirasi. Ya, kalau ekspirasi, inspirasi itu masuknya udara, kalau ekspirasi keluarnya udara. Itu kalau di SD sudah nggih kalau ini. Kalau SD bronkiolus gitu tahu enggak, Bapak Ibu? Bronkiolus. Tahu enggak nggih? Kalau di SD bronkiolus itu yang gelembung-gelembung dalam bronkus tuh ya, Bu ya? berbeda. Oh, Kalau berbeda. bronkiolus itu cabang dari bronkus. Kalau gelembung itu di dalam alveolus, gelembung-gelembung udara. Jadi kalau di dalam respirasi pada manusia itu dari hidung, lalu laring, lalu tenggorokan, trakea itu batang tenggorokan, bercabang menjadi dua, menjadi kanan kiri bronkus. Cabang dari bronkus namanya bronkiolus ke paru-paru. Di dalam paru-paru itu terdapat alveolus atau gelembung udara yang untuk pertukaran antara CO2 dan oksigen. Itu nggih. Baik, Bu. Ya. Lalu Iya, yang kedua Bu. sistem pencernaan. Mbak Lutfi, monggo sistem pencernaan. Diurutkan aja biar semua diskusi. Sistem pencernaan dari Pisces, Bu. Iya, dari Pisces.
yang pertama Pisces itu organ pencernaannya masuk melalui mulut ikan, habis itu ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung untuk dicerna terlebih dahulu. Setelah makanan dicerna, masuk ke dalam usus untuk diserap zat makanannya, dan terakhir pembuangannya, sisa makanannya dikeluarkan melalui anus. Oh iya, nggih. Mbak Riani coba yang amfibi. Mbak Riani? Assalamualaikum Mbak Riani. Nggak ada nggak Mbak Riani? Oh, nggak ada nggih. Mbak Safira aja coba diurutkan, monggo Mbak Safira. Iya, Ibu. Sistem pencernaan pada amfibi, lidah dan mulut digunakan untuk menangkap mangsa sebagai makanannya. Makanan kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya dicerna di dalam lambung. Kemudian dilanjutkan ke usus untuk diserap zat makanannya. Lalu terakhir sisa makanannya tersebut dikeluarkan melalui kloaka. Oh iya, nggih. Mbak Safira. Ya, mungkin ini di SD ada pertanyaan enggak Bapak Ibu? Mengapa kalau perbedaan antara anus dan kloaka? Di situ kalau Pisces itu kan dikeluarkan lewat anus. Kalau di amfibi kok kloaka? Ada yang nanya enggak Bapak Ibu? Perbedaannya apa? Mbak Dian? Monggo Mbak Dian. Tahu enggak perbedaan antara anus dan kloaka? Mbak Esti nanti dengan Dianu nggih di dokumentasi nggih Mbak Esti? Bu mau Juliana. Nggih, Bu. Nggih. Kalau anus itu lubang di mana bahan limbah dikeluarkan, tapi kalau kloaka itu untuk membuang kotoran, urin, dan sperma. Iya, jadi kalau anus itu hanya khusus untuk pencernaan, tetapi kalau kloaka itu gabungan kalau lubang yang menjadi satu antara pelepasan hasil pencernaan dan urin dan sistem genital itu kloaka. Saya kira mungkin kalau di SD belum ada yang nanya nggih? Belum. Belum ada, Bu. Belum ada. Iya. Lalu reptil. Monggo diurutkan Mas Yawan. Kalau reptil. Assalamualaikum Mas Yawan. Assalamualaikum. Mas Yawan? Kok belum ada? Mbak Sela aja coba. Nggih. Monggo Mbak Sela. Baik, Bu. Ya. Reptil nggih, Bu. Nggih, reptil. Pertama itu makanan masuk ke dalam mulut dengan cara ditangkap menggunakan lidah atau digigit dengan gigi. Kemudian dari mulut makanan
dari mulut, makanan kemudian masuk ke dalam lambung melalui kerongkongan untuk dicerna. Setelah dicerna, makanan masuk ke dalam usus untuk diserap zat makanannya. Lalu sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Begitu. Oh iya. Nggih. Saya kira sudah semua nggih Bapak Ibu. Mungkin sampai di manusia ada yang ditanyakan. Kalau itu manusia mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus. Usus halus itu dibagi menjadi berapa Bapak Ibu? Usus halus? Tiga. Usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Iya. Baru ke pembusukan di usus besar, lalu dikeluarkan lewat anus. Dari sistem pencernaan, monggo, ada yang didiskusikan? Tidak, Bapak Ibu? Tidak, Bu. Lalu sistem gerak, kalau sistem gerak kemarin sudah nggih dibahas yang bab 2. Iya. Kalau misalnya pakai sirip, ya kalau kita tangan dan kaki, ada otot, ada yang otot sebagai alat gerak aktif, tulangnya sebagai alat gerak pasif, karena dia digerakkan oleh otot. Sudah nggih Bu nggih? Gerak? Ya, sudah, Bu. Iya, lalu yang 3.37 sistem transportasi. Sistem organ. 3 sistem transportasi. Iya. Sistem transportasi. Monggo dibaca dulu nggih, itu sambil apa ada adzan penjenengan baca nggih. Nggih, Bu. Iya, Bu. Proses jantung, ruang 2 bilik yang vertikal dan selambung. Darah anus. Vertikal.
Sudah, Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tapi masih itu Bapak Ibu nanti atau itu besok itu presentasi aja, nanti kayak gini takutnya ini ngantuk ini. Iya. Sistem Iya, Bu. transportasi Besok buat ini. aja. Iya. Nanti kalau saya ini kok kelihatannya ngantuk ya. Ya, jadi kalau sistem respirasi transportasi itu dari ikan, lalu amfibi, reptil, aves, mamalia. Jadi dari ikan itu jantungnya terdiri dari berapa? Dua. Satu atrium dan satu ventrikul. Atrium itu serambi, ventrikul itu bilik. Menginjak hewan yang di atasnya itu apa Bapak Ibu? Amfibi. Iya. Amfibi itu kalau Pisces itu 2, amfibi itu 3. 2 atrium, 1 bilik. Nah, terus hewan di atasnya amfibi, reptil. Itu sudah 4, ya. 2 atrium dan 2 ventrikul. Atrium itu serambi, ventrikel itu bilik. Tetapi antara bilik kanan dan bilik kiri itu masih bersatu. Baru aves dan mamalia itu 4 dan 4. Iya, gitu. Jadi dari Pisces, lalu amfibi, lalu reptil. 2 serambi dan 1 ventrikel. Kalau di situ peredaran darah ikan merupakan peredaran darah tertutup. Mungkin ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu, artinya tertutup tunggal itu yang bagaimana? Tunggal. Monggo di on kan juga nggak apa-apa. Biar bisa diskusi. Peredaran darah ikan tertutup tunggal. Mbak Siti Pujiastuti mungkin bisa? Atau Mas Yaki? 1 kali melewati jantung. Nggih, gimana? 1 kali melewati jantung. Oh ya, kalau tertutup artinya bagaimana Mas Yaki? Kalau di SD gitu itu belum nggih? Tertutup tunggal. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Nggih, mungkin ada yang tahu apa di Pisces itu tertutup dan tunggal. Jadi kalau peredaran darah itu ada terbuka, tertutup. Kalau peredaran darah tertutup adalah peredaran darah di mana darah beredar selalu dalam pembuluh darah. Itu peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah tertutup, tunggal, dan ada ganda. Kalau yang tunggal itu melewati 1 kali pada jantung. Kalau ganda itu 2 kali, makanya ada peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Mungkin itu Bapak Ibu sudah jelas? Iya, jadi bagaimana kalau yang tertutup ganda itu contohnya pada apa? Kalau tertutup ganda. Ada apa? Peredaran darah tertutup dan ganda. Kalau tertutup ganda, contohnya pada manusia. Makanya pada manusia itu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Begitu nggih, Bapak Ibu?
Nggih, Bu. Mungkin ini sudah jam segini ya Bapak Ibu ya. Berarti termasuk itu juga ya Bu, mamalia yang lain juga Mamalia, seperti itu. mamalia itu tertutup. Kalau peredaran darahnya selalu dalam pembuluh darah, itu peredaran darah tertutup. Nah, tertutup itu dibagi menjadi dua, ada peredaran darah tunggal dan ganda. Karena Pisces itu hanya terdiri dari satu atrium dan satu ventricle, dia itu melewati jantung hanya satu kali, maka peredaran darahnya tunggal. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi. Itu sebenarnya ini masih itu sudah jam berapa? 11.47. 15 menit. 11.40 baru 11.47 nih. Nanti jam ketiga masih ada nih. Enggak, Ibu. Ada ya? Tidak. Bu. Iya. Diundur. Monggo, bagaimana? Kalau ada itu, ada organ-organnya bukan pada manusia. Di situ ada mata, ada telinga, ada lidah, ada hidung, ada kulit. Nanti Bapak Ibu kan harus misalnya itu ada mata ya. Oh jalannya dari menangkap cahaya sampai dia bisa melihat. Nah, itu kan ada mata, terus ada telinga. Mungkin Bapak Ibu juga harus tahu presbiopi, hipermetropi, kan ada. Kalau mata itu kelainannya apa saja, Bapak Ibu? Sudah baca belum? Belum, Bu. Ada miopi, hipermetropi, presbiopi. Iya. Atau gini aja ya Bapak Ibu, mungkin biar besok itu pakai ini aja Bu. Baca. Diskusi. Jadi presentasi aja nggih. Iya. Nanti kalau enggak, nanti ini kan organ indera pada manusia ini biar bisa melihat itu cahaya itu ditangkap oleh apa, lalu diteruskan kemana. Terus ini ada miopi, hipermetropi, rabun dekat. Ditolong oleh lensa apa? Lensa positif atau negatif. Terus menikah ada indera pendengaran, ada telinga bagian luar, ada telinga bagian dalam. Telinga luar itu apa saja? Telinga bagian tengah apa saja? Dalam apa saja? Lalu pengecap, lalu perasa. Atau yang Indra besok, tapi sudah dibikin grup nggih? Kelompok gitu ya, Bu? Iya, Kelompok. Sudah ya? Sudah, Ya, nanti dibagi saja nggak apa-apa, bukan masih ada beberapa gitu nggih. Berarti ada 5 pertemuan lagi. Ini kan baru pertemuan ketiga. Iya. Nanti ya, soalnya berarti dibagi 5 nih. Dibagi 5, iya. Dibagi 5 Saya lihat pertemuan. kok. Iya, nanti kalau sebenarnya saya bukan gurui, bukan menerangkan, diskusi aja, nggih. Tapi nanti takutnya ngantuk itu loh. Nanti kalau saya Iya, Bu, mending kayaknya gitu, Bu. Ya, Biar semangat. modulnya juga tidak selesai, Bu. Walaupun sebenarnya dulu di SMA sudah nggih, tapi ya mungkin karena juga sudah di SD, ya di SD kan tidak sedetail itu, misalnya kayak fotosintesis, reaksi gelap, terang, itu aja tidak saya sampai itu mendetail, enggak. Saya akhiri aja nggih Bapak Ibu. Nggih, Bu, enggak apa-apa. Nggih. Ya. Nggih, Bu. Mungkin ada itu, ada sebelum saya akhiri, mungkin ada,
apa gitu yang mau diungkapkan. Ya, kalau LMS-nya mungkin saya itu belum saya share di LMS, bukanya itu berbeda dengan kemarin. Iya, saya kan beberapa mata kuliah ini dari pagi juga sampai sore sama. Iya. Gitu. Atau difoto dulu nggih sebelum itu yang ketiga tadi sudah belum Mbak Isti ya? Yang itu. Nah. Nanti difoto pas direkamannya bisa Ibu. Oh bisa nggih? Oh iya nggih. Ya sudah, saya akhiri aja nggih Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nuwun Bu. Nggih. Izin set teman-teman.